Ya, yang pada kesempatan kali ini yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Haji Dio. Kepada Bapak Haji Dio, waktu dan tempat kami persilakan.
Kira-kira apa sih yang ngebedain? Nah, bisa jadi yang beda cuman yakinnya aja, ya. Sehingga kalau orang yakin, meskipun uangnya ada, diminta sama istrinya masih gak ngasih, mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih ke istri nanti ditambah banyak sama Allah. Ya. Oh gantian dong, si ibunya juga kena, ya istri sekarang, ya. Kenapa masih suka ada yang membangkang misalkan kepada suami? Mungkin tidak cukup yakin bahwa surganya ada di ridho suami. Dua-duanya tambah baik, ya. Sila. Kira-kira Indonesia yang katanya mayoritas muslim, ketika waktunya sholat Jumat tiba, harusnya jalanan kosong. Tapi masih ada aja ya. Kadang punten ditanya, Pak, kenapa kan nggak dapat ini narik? Pak, narik selama 1 jam teh dapat berapa banyak kira-kira? Ya 50.000 sampai 100.000. Serius demi 50 atau 100.000 meninggalkan sholat Jumat? Saya lagi ngobrol apa di belakang teh? Punten. Saya teh asa ini. Ya mah nggak teraskan kan. Insyaallah. Baik istilah. Ya. Gimana perbedaan yakinnya? Misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika udah mah membela dan mengucapkan kebenaran, tapi tetap harus masuk ke dalam api, dibakar hidup-hidup. Kira-kira beliau yakin gak bahwa seudeuh teh panas, Bu? Ya. Api itu panas, beliau yakin gak? Tahu gak api itu bisa membakar? Tahu. Tapi dibanding yakin bahwa api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini, mati mah mati weh. Ya. 1, 2,
Kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, nggak akan mati ya Allah, sebelum diizinkan oleh Allah. 3, kalau saya udah ngelakuin ini tetap mati, beliau yakin pasti Allah beri balasan yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tadi daripada yakin bahwa api itu panas. Bismillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Ya. Istilah, karena temanya tentu kita harus bahas tentang Nabi, gimana jadi umat kebanggaan, ya. Dan banyak bahasannya, tapi saya pengen bahas yang ini dulu dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada 4 sikap ini teh, sifat yang kalau dijalankan oleh kita, kata Nabi Allah ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya nanti diharamkan api neraka untuknya. Ya. Nah ini 4-4-nya bukan amalan yang kudu tahajud berjam-jam, bukan yang gimana, karena emang ada amalan yang secara zahir, ada yang amalan secara ada di hati ya. Kita tahu ada kisah tentang Nabi ngumpul dengan para sahabat di masjid, terus Nabi cerita sebentar lagi akan ada ahli surga ini masuk. Ya. Dan itu diperhatiin siapa ya ini, siapa ya kira? Tahu-tahu yang masuk kan tidak dikenal. Diperhatiin, dilihatin, akhirnya ada salah satu sahabat, seingat saya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, izin ke orang yang tadi disebut Nabi bakal masuk surga, pengen numpang ke rumahnya. Saya ada masalah sama orang tua, boleh gak nginep? Oh ya udah weh, sok mangga, tapi ala kadarnya ya. Niatnya pengen tahu amalannya apa sih orang itu ya. Akhirnya diizinin nginep sampai beberapa hari, tapi diperhatiin baca Qurannya gitu-gitu aja, nggak yang banyak. Tahajud bukan yang ahli tahajud berjam-jam setiap malam gitu, tidak gimana. Dia juga bukan yang ahli saum, bukan ahli ilmu yang benar-benar hafal sekian banyak, enggak. Dia kan jujur kan suatu kali, Aisyah, saya sebenarnya nggak ada masalah sama orang tua, cuma Nabi pernah bilang kamu tuh ahli surga, saya pengen tahu amalannya apa. Seperti yang kau lihat aja, saya bilang gini weh, nggak ada amalan yang spesial, tidak ada yang disembunyikan, emang gini aja. Tapi apa terus satu yang beda dengan lain? Beliau menjawab, mungkin yang selalu beliau lakukan ya, selalu tidur dalam keadaan sudah memaafkan orang lain, nggak pernah benci, selalu mendoakan kebaikan, nggak pernah iri rezeki. Coba ya, ada rezeki udah ada yang bagiin ya. Kadang kita ngelihat tetangga tasnya baru, dari mana tuh? Minjem paling ke mertuanya, kawe kotor. Yang lain yang pakai tas baru, dia yang berbahagia, bersyukur, kita yang kotor, asal rugi loh. Asal rugi bisa ya. Sedangkan seluruh manusia ingin menghalangi rezeki orang itu, kata Allah tetap kudu nyampe. Kita mah nggak bisa apa-apa, ya. Tapi kita kotor. Kalau tapi tidak pengen, dia minta, kalau ya Allah saya pengen ya Allah tas kayak si tetangga, sah, boleh kok Allah nyuruh kita minta. Pada Allah nih, pastajib lakum surat 40 ayat 60 disuruh kita minta. Ya, walaupun ada permintaan yang jauh lebih keren, minta hidayah, minta husnul khotimah. Makau diriwayatkan dalam salah satu hadis, kalau kita membaca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, maka syaitan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Banyak kan doa yang lebih keren. Tapi kok ayam pengen tas, ya besok mangga ya. Tapi ya jangan jadi kotor hati juga, ngapain ya. Terus apa aja berarti kok tadi sifat-sifatnya ya. Ini sering dibahas kalau di Darut Tauhid. Nggak sering juga sih, sampai saya masih ingat gitu ya. Terus nemu lagi hadisnya, jadi keinget. Yaitu 4 sifat ini disebutnya hayyin, layyin, qorib, sahal. Ulangi ya. Yang satu hayyin, sekalinya ada yang ngedatengin, taunya minta tolong difotoin. Karena sendiri ya. Sedih. Tapi bandingin ya, kita ketika berkumpul dengan orang yang kita sayangi, kita cintai, cuma ke warung bu depan rumah, enak ngicip teh kotor, malah jadi sesuatu yang ditertawakan, bahagia, bercanda, ya Allah indah. Berarti kan healing itu ternyata bukan perkara kemana kan, tapi dengan siapa, betul? Atau gini nih,
para orang tua yang sedang punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun. Iya, terus pengen pergi ke kebun binatang. Yang dinantikan dan bikin kita semangat apa? Ekspresi si anak ketika ngelihat gajah kan. Coba bandingin ya, taman safarinya sama, tapi bapak pergi sendirian. Oh, gajah. Mana jerapah yang panjang. Dari. Punten ya, yang ateis, yang maksiat aja bisa menggeser kebahagiaannya jadi kebahagiaan orang lain. Terus katanya yang akunya beriman, masa bahagianya masih keegoisan diri sendiri. Aku harus punya ini, aku harus punya rumah, aku harus punya uang sendiri. Gitu-gitu aja. Ya. Oh, tapi bisa beli villa banyak. Oh, bisa didatengin tiap hari. Siapa yang paling menikmati villa indah tersebut? Si mama dan si bibi. Berenang tiap hari, seger, glowing wajah juga. Lari-larian di taman, ya Allah, kayak film ini ya mama, bibi. Gimana mau tidur di lantai berapa? Kalau gede ya nggak bebas. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Makanya syarat bahagia itu ternyata cuma satu, jaga villa. Bukan. Bukan ya. Coba sok yang punyanya. Ya. Datang belum tentu setiap hari, setahun sekali aja belum tentu. Kemarin ada kesempatan villa ke Pulau Seribu, dianterin ke satu pulau kosong, di tengah-tengahnya cuma ada villa satu. Ketemulah satu, kirain juri ya, tapi masuk barang-barang gitu. Siang tuh, oh ternyata yang jaga pulau ini ternyata mohon maaf punya salah satu tokoh besar di Indonesia dulu. Ditanya, ini yang punyanya kemana? Oh, orang ini udah meninggal. Sebelum meninggal, kapan terakhir kali kesini? Ada kali 30-40 tahunan belum pernah kesini. Tapi bapak tiap bulan digaji ku saya sampai sekarang ya masih digaji sama pewarisnya. Rumahnya nggak didatengin. Yang nikmatin sih nggak tahu. Pasti udah puas itu tidurin setiap bagian rumahnya. Kau beli villa segede apapun, tetap ya pasti tidurnya di atas ranjang. Paling gede segede-gedenya 200 kali 200. Ya kan? Kalau tidurnya nggak bisa diam itu dia. Kalau tidurnya tenang, 1 kali 2 meter ya cukup kan? Apa dia ngegelinding setiap bagian rumahnya? Tiap bulan gaji, tiap bulan sebelum tentu tiap tahun datang. Mau diaku udah bisa, ketahuan KPK ya kan? Udah gitu, tiap bulan gaji si mama sama si bibi, ya. Belum apalagi maintenance sekolah renang, ngisi token, bu punya villa segede gitu, ngisi token 20.000 dilepehin bu teman-teman. Dan yang paling repot dihisap. Bener tenang ketika yakin tuntan ya. Kamu kurang ajar, saya akan bunuh kamu. Allah nggak ngizinin malah dia kepleset atau gimana? Ya, nggak. Semua yang akhirnya terjadi dalam hidup kita pasti atas seizin Allah. Kalaupun rasanya nggak enak, nah pasti itu ada untuk kebaikan kita. Ya. Oh, saya pernah melihat yang kurang baik, tiba-tiba bikin lumayan, alhamdulillah menggugur dosa. Ya. Dan bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan. Ada amalan segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diri-diri. Tapi kadang cita-cita anakku, saya mah nanti meninggal pengen tetangga anak sama Nabi. Malaikat kita, oh ya amalan asli, giling-giling 3 dosa enak di mana? Tapi pengen dikabul sama Allah, ya udah diberi fasilitas, tetangganya ada yang nyebelin, ada yang tempat kerjanya ada yang nyakitin. Rugi nggak ada kalau dipikir-pikir. Kadang kitanya juga mendramatisir ya. Hidup misalkan nyaris 40 tahun, akhirnya hijrah 3 bulan terakhir, tapi hidupnya masih berat, terus malah berdoa, ya Allah kenapa saya ya Allah, ya Allah ini kamana wae puluhan tahun, hijrahnya baru 3 bulan. Kalau mau bicara kamana wae, kan aneh ya, kita bisa serius pengen lulus kuliah ada, bisa serius pengen dapat kerjaan ada, bisa serius ingin mendapatkan cinta dari lawan jenis ada. Tapi kadang bisa tidak serius, baik itu Pak Allah.
Terbukti gimana ya, sholat dari muaf gitu ya, dientar-entar ya, lupa rokaat. Karena asli kita bicara tentang khusyuk itu hanya bicara prioritas. Kita akan khusyuk terhadap sesuatu yang penting. Contoh, lagi ngelamar anak orang nih, pasti khusyuk, memperhatikan setiap detil calon mertua ngomong apa. Nggak ada sambil datang tuh banyak ngomong naon, nggak ada. Bayi belum ngerti apa-apa, nggak bisa nyari rezeki sendiri, tapi totalitas. Coba kalau bayi nangisnya malas-malasan, ya ibu kayak bingung ketika akhirnya mungkin tangisan saya kurang inovatif. Nah, lagi ngejemur di atas gitu turun tuh si ibu. Kitanya mungkin kurang serius ya. Padahal ngejar yang apa-apa yang lain bisa serius luar biasa. Jadi apa yang ditakutin gitu ya. Dan ingat cerita orang yang tenggelam ke sumur. Ini dari AA ini ceritanya. Orang jatuh ke sumur, minta tolong kan, didatengin. Ada orang turunin timba, akhirnya selamat dia naik. Biar tenang, ada dia bawa susu, dikasih dulu segelas susu. Beres minum susu ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Baru dia cerita, dia peragain. Gak tahu ya, saya juga tadi cuma berdiri di sini, terus nyemplung jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Kata beliau waktu itu orang yang tadi meninggal, dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kacih naik heula. Harus naik dulu menjemput sisa rezekinya, baru boleh mati. Ya. Udah terkapar, diranjang, gak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Udah kufur, ngilang-ngilangin nikmat Allah, berasa pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya juga lewat, kata Allah gak mati. Karena relnya salah lewat di sebelah. Ya, relnya kan 2 ya, kita mana tahu yang lewat nanti yang kiri, dia tidur di yang kanan. Lewat teksin geleng, ada yang lihatnya ya. Jadi malu sendiri ya. Insyaallah. Enggak bisa kayak gitu mah. Ada yang berhasil sehat, keluar rumah sakit lihat tagihannya sakit lagi, ada. Mahal soalnya. Tenang aja lah, beneran. Salah satu alasan kita masih hidup 3 detik ini karena rezeki yang sudah Allah janjikan sebelum kita dilahirkan itu belum kita terima semua. Lihat hadis Arba'in nomor 4 ya, yang dari Abdullah bin Mas'ud. Iya, bukan. Aku tepe nyampe. Coba. Karena kayak ini nih ya, kita nafas kayak gini nih ya. Ini kan berbagai macam aroma tuh ya. Ada bau ketek tetangga, ada bau apa aja gitu ya. Dan paru-paru kita butuhnya oksigen. Sedangkan tanya ke anak kelas 3 SD, saya masih ingat tuh di buku IPA-nya. Jadi oksigen di muka bumi itu cuma 20 atau 21%. Sisanya nitrogen 78 atau 79%. 1% lainnya adalah gas-gas yang lain. Ya, hidrogen apa ya, yang lain-lain gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Ini si hidung pas nyerap udara dengan berbagai macam campuran aroma, tapi bisa tahu yang diambil oleh badan oksigen doang. Ternyata baru ketahuannya pas lagi SMA, buka buku biologi lagi. Ternyata di dalam darah itu ada yang mengandung namanya hemoglobin, yang secara kimia si hemoglobin itu lebih mudah berikatan dengan oksigen. Ketika si udara masuk ke bronkus, bronkeolus, alveolus di dalam paru-paru, lalu di situ adalah pertemuan antara darah dengan udara yang masuk. Yang mana yang diambil sama darah? Karena si hemoglobinnya lebih mudahnya berikatan dengan oksigen saja, jadi yang keambil cuma oksigen, lalu diantarin ke seluruh tubuh tanpa minta, tanpa doa, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Karena ketika ada orang soleh ditanya tentang siapa Allah itu bagimu, dia menjawab, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalam. Jadi ngeraguin apa gitu ya? Adalah itu main tenang ya. Jadi dengan akhirnya keyakinan hidup apa yang ditakutin? Ya. Oh, udah berbuat baik dia jahat ya, dia tuh yang rugi. Masa dia jahat saya dihukum, ngaco ah. Kan kamu jadi dizolimin, jadi korban. Saya mah bakal mati. Cita-cita ke surga.
Nabi Adam aja diusir dari surga, dosa satu. Emang dosa saya cuma satu? Nah, terus ke surga pakai cara apa? Sholat saya lupa rakaat dulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti kan perlu mengukur dosa. Tahu-tahu dia udah ditolong malah jahat, lumayan ngukurin dosa. Makanya pengen ngasih kue bolu nih ke dia. Jangan lupa stop kue bolu ya Bu. Ya. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Coba perhatikan orang yang sedang menggali aib seseorang. Dia begadang, dia kurang tidur, kurang makan, kurang minum, besoknya tipes tuh dia Pak. Ya. Orang yang ngakunya cinta sama kita aja, gak segitunya tuh ngerelain waktu. Dia mah di scroll, dicari foto ibu di Facebook yang paling culun, yang paling dulu. Ya. Nanti dia tuh yang aslinya paling cinta sama kita. Tapi kok kan jadi diumbar aibnya sama orang. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya jadi tepuk tangan dulu? Lagian hinaan yang orang itu sebut lebih sedikit dari kehinaan saya yang asli. Emang dia nyebut apa? Paling saya cuma dibilang banyak ngomong. Dia nggak tahu saya nggak cuma banyak ngomong, banyak utang, banyak cicilan, dan lain-lain. Biasa aja. Tapi dihina, apa hinaan yang misalkan? Coba ya, saya, Bu, monyok, ibu, apa mulut ibu langsung mancung? Enggak kan? Malah mulut saya yang harus mancung. Coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Saya juga bisa. Repot, tenang aja. Tapi udah berbuat baik, dia malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, biar Allah suka. Apa artinya satu dia cinta tapi Allah benci? Kelakuannya nyebelin tapi kok alhamdulillah lah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Buntet, jadi ruginya belah mana? Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar gak Bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Kayak gini nih, ketemu tetangga, ketemu teman, terus ada yang berkata, Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Asli gak itu ucapan? Fakta atau fiksi? Ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari itu gimana? Tapi kita masih senang percaya. Pas lagi di toilet sendirian, iya juga ya. Berarti ada udang di balik bakwan. Bakwan. Ibu aslinya berapa sih? Kok awet muda gitu? Bisa aja sih kok. Aku udah 42 tahu kok. Masa? Kayak 41,5 loh kok. Lumayan kan? Setengah tahun bisa sholat berapa kali kan? Gitu. Udah tenang aja ya. Kata hayyin ya, kita lanjutnya beresin. Lain di ilmu tajwid ya ada ya. Lembut ya. Insyaallah surat Quraisy itu ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Ketika ada waw mati dan yang mati di belakangnya fathah, lalu huruf terakhirnya dimatikan. Shayf, khauf ya. Itu dia dalam huruf tajwid, ilmu tajwid ya. Kalau secara bahasa mah lembut. Kalau Rasul lembut, lebih mendahulukan urusan orang lain daripada urusan dirinya sendiri. Ya. Karena emang ya tadi ya, orang yang beriman aja bisa berubah bahagianya, lebih mementingkan bahagianya anak dan istrinya daripada kebahagiaan diri sendiri. Apalagi orang yang beriman. Ingat ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, jadi presiden kalau sekarang, mau angkat gubernurnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar. Gubernurnya waktu gubernurnya datang ke tempatnya beliau, maka di rumah punya hamba. Terus kamu seumur hidup gak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Gak pernah sekali. Rasanya bakal menurunkan wibawa, izzat. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana ya. Kau saja jadi gubernur sekalian. Apa kekurangan saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja kau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana kau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Makin cinta, dikasih sayang, dakwahnya gitu. Kalau ilmu gak penting, ilmu biar gak ngalor ngidul. Tapi pakai ilmu doang gak pakai kasih sayang. Kejadian di Surabaya di lampu merah. Ada bapak-bapak di motor lagi nungguin lampu merah sambil kepanasan siang terik.
Di belakang ada yang telat rem, kesenggol spakbornya bukan jidatnya. Tapi marahnya luar biasa, dia balik badan, digebrak motor yang belakangnya spakbornya. Wah, hei, sabar dong. Innallaha ma'as-sabirin tahu. Asa benar dalilnya. Dalilnya Al-Baqarah 153 itu. Tapi karena tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat, tidak ada rahmat di dalamnya, berantem tuh yang ada di situ. Jadi lembut, kasih sayang, lebih ngedahului orang lain daripada diri sendiri. Sejauh ini udah lebih ngedahului urusan diri sendiri juga gak bahagia. Tapi lihat orang yang udah lebih ngedahului orang lain, bisa lebih bahagia. Bukan kayak cukup jadi bukti. Ya. Lagi ketiga, qarib kan dekat ya. Faidah sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i dan Al-Baqarah 186. Kalau ada yang bertanya Allah di mana, ya Allah qarib dekat. Nah, Nabi itu qarib dekat. Jadi setiap sahabat yang habis ketemu Nabi, berbincang dengan Nabi, mereka semua suka kepedean. Kayaknya dia sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Karena itu welcome gitu ya. Dan Nabi mah ketika lagi dakwahnya dakwah penting kepada petinggi-petinggi Quraisy yang kalau mereka terima dakwah itu Islam semakin besar. Tiba-tiba ada yang minta pertanyaan, lalu Nabi berwajah masam, abasa wa tawalla ajabul a'ma, dan selanjutnya ditegur sama Allah, ya, berwajah masam padahal dia ingin mencari. Dan dia bingung mau nanya ke siapa lagi atau kalau kata Nabi. Tapi Nabi udah lagi dakwah, penting dakwahnya, benar-benar penting. Tapi ketika ada yang diinterupsi, sempat berwajah masam, gitu aja ditegur sama Allah. Ya. Terus ketika Nabi itu emang kalau menunjuk sesuatu ya dari secara bahasa tubuhnya juga ya, pakai ini tangannya lengkap sih. Di mana? Di situ. Ya. Jadi Nabi gak pernah nunjuk kecuali kalau menunjuk pada syaitan, mengusir, gitu ya. Makanya kalau misalkan kalian ada ruqyah syar'i, gitu, ditunjuk ya. Karena untuk ini ya, untuk menunjuk kepada jin ya, kepada syaitan. Tapi kalau kepada manusia, di mana misalkan kalau di orang Jawa kadang lebih sopan lagi. Di mana kalian? Melintir. Tapi ya contoh dari Nabi lebih mulia ya. Silakan. Ya. Terus kalau Nabi dipanggil dari samping, itu ya gini ya. Dipanggil oleh dari samping, iya, nah, sama badan-badannya gitu, dengan wajah. Kita mungkin kalau kita dipanggil dari samping, udah cuma lehernya doang, galak lagi. Nah ini bicara akhlak ya, keren lah Nabi ya. Paling dekat. Ini gimana sumbernya? Hati yang tawadu. Jadi gak pernah merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Makanya bisa berbuat kayak gitu. Makanya kita kalau ketemu sama orang yang lebih tinggi menurut kita, entah dia lebih kaya, entah dia lebih punya jabatan, bisa sopan kan? Tapi ketika melihat yang ke bawah, bisa jadi gak sopan ya. Makanya bahkan kalau kita pengen ngelihat bagaimana orang itu aslinya, dia benar-benar baik atau tidak, salah satu caranya lihat bagaimana dia bertindak kepada bawahannya. Karena kalau melihat dia sopan ke atasannya doang, ya wajar nanti. Ya. Tapi kalau dia tetap bisa bertindak sopan kepada bawahannya, orang yang secara untuk dunianya di bawahnya, entah karyawannya dan lain-lain, itu bisa. Ya. Yang terakhir, sahal-sahal dan mudah, gak ribet gitu. Makan apa nih? Ya ayah we, jangan gitu jadi oh ya sok bakso. Nyampe tempat bakso, oh maaf ini toko bakso tapi udah gak jualan bakso. Jualan apa? Kuahnya doang. Ya udah nasi. Oh di sini ada enak nih jus strawberry. Nyampe, mohon maaf strawberrynya habis. Itu ayah we, gak ribet ya. Gimana ini ban bocor? Ya tinggal tambal, memang berarti harus ada rezeki isi tukang tambal berarti kantong saya. Udah jangan ribet. Kadang diperingat dulu, kamu gimana sih nyetirnya? Kan bisa dihindari itu Pak. Mana arti ya? Dan jangan ribet, betul. Gampang kan selesai. Kita tahu Nabi ya, kalau Nabi dihadapkan pada dua pilihan, kan nanti saya jelas, maka beliau akan memilih yang paling mudah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi paling gampang, paling mudah.
Jangan dipersulit. Kita makanan ya Allah, orang mah ada yang bisa bersyukur punya kontrakan doang kos-kosan. Ada orang malah bisa ngambek. Gimana sih bangun rumah? Catnya tuh nggak boleh warna ini, tau nggak? Tetap bagus rumahnya, tetap indah. Ya di satu sisi sifat perfeksionis itu ya ada baiknya. Tapi ya jangan sampai membuat kita jadi kayak kufur gitu ya. Udah terlalu banyak nikmat yang lain. Insya Allah. Saya tahu kan capek ngelihat di Thailand itu ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada beneran mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels yang kecil ya.